Di tanah Jawa yang sunyi, ketika malam turun perlahan dan angin berhembus membawa bau tanah basah, nama Semar tak pernah bener-bener hilang dari ingatan manusia. Ia bukan Raka, bukan pula pendeta yang duduk di singgasana. Namun, justru dari kerendahan itulah, kebijaksanaannya mengalir seperti mata air yang tak pernah kering. Semar hadir bukan untuk dipuja. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Melainkan untuk mengingatkan manusia pada asal-usulnya. Pada suatu masa, banyak manusia mengeluh tentang rezeki yang terasa sempit. Sawah tak lagi subur dagangan, sepi usaha sering jatuh di ambang kegagalan. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, bahkan menyalahkan langit. Namun sedikit yang berani menunduk dan bertanya pada dirinya sendiri. Sudah sejauh apa ia melupakan asalnya? Semar mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar perkara banyak atau sedikit. Rezeki adalah pantulan dari sikap batin manusia terhadap hidup. Ketika manusia lupa bahwa dirinya berasal dari tanah, maka kesombongan mulai tumbuh saat merasa lebih tinggi dari sesama, lebih pintar, lebih suci. Disitulah rezeki mulai menjauh perlahan tanpa disadari. Bukan karena Tuhan menutup pintu, tetapi karena manusia sendiri yang menutup hatinya. Dalam wejangan yang diwariskan secara turun-temurun, Semar menekankan bahwa asal manusia adalah sederhana, diciptakan dari sesuatu yang hina, hidup dengan napas titipan, dan akan kembali ke tanah tanpa membawa apapun. Ketika kesadaran ini hilang, manusia mulai memaksakan kehendak menabrak adab dan melupakan rasa syukur. Rezeki pun menjadi berat, bukan karena kurang, tetapi karena tak lagi terasa cukup. Semar juga mengingatkan bahwa rezeki seringkali mengalir melalui jalan yang tak disangka, bukan hanya dari kerja keras, tetapi dari kejujuran, kesabaran, dan niat yang lurus. Banyak orang bekerja siang malam, namun tetap merasa kosong. Sebab yang dikejar hanya angka dan pujian. Padahal, rezeki sejati datang saat hati tenang dan langkah selaras dengan nilai kebaikan. Tanah Jawa menyimpan banyak kisah tentang orang-orang yang kembali menemukan kelapangan hidup setelah mereka merendahkan diri. Mereka berhenti merasa paling benar, mulai menghormati sesama, dan menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta. Disitulah pesan Semar terasa hidup. Ketika hidup terasa sempit, bukan dunia yang mengecil, melainkan hatimu yang mengeras. Episode pertama ini menjadi pembuka bahwa pesan Semar bukan dongeng masa lalu. Ia adalah cermin untuk manusia hari ini. Saat rezeki terasa seret, mungkin yang perlu dilakukan bukan menuntut lebih keras, melainkan mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Ketika manusia merasa rezekinya seret, seringkali yang pertama dicari adalah penyebab di luar dirinya. Harga naik, persaingan makin keras, keadaan tidak berpihak. Namun Semar mengajarkan bahwa rezeki jarang benar-benar hilang. Yang sering pergi adalah rasa syukur yang membuat rezeki terasa hidup. Di dalam kehidupan, banyak manusia masih diberi makan, diberi nafas, dan diberi waktu. Namun semua itu dianggap biasa, bahkan diabaikan. Ketika sesuatu dianggap biasa, nilainya menguap. Rezeki yang sejatinya hadir setiap hari menjadi terasa sempit karena hati tidak lagi mampu mengenalinya. Semar melihat rezeki sebagai aliran. Ia mengalir mengikuti ruang yang tersedia di hati manusia. Hati yang penuh keluh kesah, iri, dan perbandingan tidak menyediakan ruang yang cukup. Sebaliknya, hati yang lapang, meski hidup sederhana, mampu menampung lebih banyak keberkahan. Bukan dalam bentuk jumlah, melainkan dalam rasa cukup yang menenangkan. Kesalahan terbesar manusia adalah mengukur rezeki hanya dari hasil. Padahal, proses menyimpan nilai yang jauh lebih dalam. Ketika seseorang bekerja dengan niat yang benar, menjaga adab, dan tidak menzalimi, rezeki sudah berjalan meski hasilnya belum terlihat. Namun manusia yang tergesa sering memotong proses itu, lalu kecewa ketika hasilnya tidak sejalan dengan keinginannya. Dalam wejangan Semar, rasa syukur bukan sekadar ucapan. Ia adalah sikap hidup. Bersyukur berarti menerima dengan sadar, bukan pasrah tanpa usaha. Bersyukur berarti mengakui bahwa setiap keadaan membawa pelajaran
bukan hukuman. Dari situlah rezeki menemukan jalannya kembali. Tanah Jawa menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang kehilangan segalanya, lalu menemukan kembali hidupnya setelah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketika perbandingan berhenti, beban hidup berkurang. Ketika beban berkurang, pikiran jernih, dan dari pikiran yang jernih, keputusan yang baik pun lahir. Semar tidak menjanjikan kekayaan instan. Ia justru mengingatkan bahwa kekayaan tanpa ketenangan hanya akan melahirkan kegelisahan baru. Rezeki sejati adalah ketika hidup tidak lagi terasa berat untuk dijalani. Ketika bangun pagi tidak dipenuhi ketakutan, dan tidur malam tidak dibebani penyesalan. Episode ini mengajak manusia untuk berhenti bertanya, mengapa rezekiku seret, dan mulai bertanya, sudahkah aku menghargai yang masih aku miliki? Karena seringkali rezeki mulai kembali lancar saat manusia berhenti mengeluh dan mulai menyadari betapa banyak yang masih menyertainya. Dalam ajaran Semar, rezeki tidak hanya mengikuti kerja keras, tetapi juga mengikuti adab. Ketika adab runtuh, rezeki perlahan menjauh tanpa suara. Banyak manusia tidak menyadari hal ini karena adab sering dianggap urusan kecil, padahal dampaknya besar dan dalam. Adab tercermin dari cara manusia memperlakukan sesama, cara berbicara, cara menepati janji, cara bersikap saat untung maupun saat rugi. Ketika lisan mulai mudah merendahkan, ketika janji dianggap ringan, dan ketika keuntungan diraih dengan mengorbankan orang lain, disitulah pintu rezeki mulai menyempit. Semar mengingatkan bahwa adab adalah pagar. Ia menjaga agar usaha tidak melenceng dari nilai kebaikan. Manusia yang kehilangan adab mungkin masih bisa mendapatkan hasil, tetapi hasil itu tidak akan bertahan lama. Apa yang datang tanpa adab akan pergi tanpa pamit. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa rezekinya terhambat, padahal usahanya sudah maksimal. Namun mereka lupa menilai kembali sikapnya. Cara memperlakukan orang tua, guru, pasangan, dan bahkan orang kecil di sekitarnya. Ketika adab rusak, hubungan rusak, dan ketika hubungan rusak, aliran rezeki pun ikut tersumbat. Semar menekankan bahwa rezeki seringkali datang melalui perantara manusia lain. Jika hubungan dengan manusia rusak, maka banyak jalan rezeki tertutup tanpa disadari. Bukan karena Tuhan menahan, tetapi karena manusia memutus jalannya sendiri. Adab juga berkaitan dengan cara manusia menerima hasil. Ada yang sombong saat berhasil, lupa daratan saat dipuji. Ada pula yang putus asa saat gagal, lalu menyalahkan keadaan. Keduanya suma-suma menjauhkan rezeki, karena keduanya lahir dari hati yang tidak seimbang. Tanah Jawa mengajarkan keselarasan, tidak berlebihan saat senang, tidak tenggelam saat susah. Dari keseimbangan itulah adab tumbuh. Dan dari adab, ketenangan hidup tercipta. Semar tidak menuntut manusia menjadi sempurna. Ia hanya mengingatkan agar manusia tidak melupakan dasar, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, jujur dalam usaha, dan rendah hati dalam hasil. Nilai-nilai ini sederhana, namun menjadi fondasi yang kuat bagi keberkahan hidup. Episode ini menjadi cermin bagi siapa saja yang merasa usahanya jalan di tempat. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengajak menoleh ke dalam. Karena bisa jadi, bukan kerja keras yang kurang, melainkan adab yang perlahan ditinggalkan. Semar mengajarkan bahwa niat adalah arah. Ia tidak terlihat, namun menentukan kemana langkah akan berujung. Banyak manusia merasa telah bekerja keras, berdoa, dan bersabar, tetapi lupa memeriksa niat yang tersembunyi di balik semua usaha itu. Ketika niat menyimpang, jalan hidup pun perlahan menyempit. Niat yang awalnya lurus bisa berubah tanpa disadari. Dari ingin mencukupi keluarga, menjadi ingin dipuji. Dari ingin hidup layak, menjadi ingin mengungguli orang lain. Perubahan ini halus, hampir tak terasa, namun dampaknya besar. Rezeki yang datang menjadi berat, dan usaha yang dijalani terasa melelahkan tanpa kepuasan. Dalam wejangan Semar, niat bukan sekadar tujuan, melainkan sikap batin saat menjalani proses. Manusia yang niatnya lurus akan tetap tenang, meski hasil belum terlihat. Sebaliknya, niat yang penuh ambisi membuat hati gelisah, meski hasil sudah didapatkan. Kegelisahan inilah tanda bahwa arah telah bergeser. Semar melihat bahwa banyak manusia menjadikan rezeki sebagai alat pembuktian diri. Ketika rezeki dijadikan tolok ukur harga diri, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Selalu ada yang lebih, selalu ada yang harus dikejar. Dalam kondisi ini, rezeki tidak pernah terasa cukup. Seberapapun banyaknya, niat yang menyimpang juga memengaruhi cara manusia mengambil keputusan.
Jalan pintas mulai terlihat menggoda, kejujuran terasa berat. Nilai-nilai kebaikan dianggap menghambat. Disinilah rezeki kehilangan keberkahannya. Apa yang didapat mungkin bertambah, tetapi ketenangan justru berkurang. Tanah Jawa mengajarkan laku pelan, namun pasti. Tidak tergesa, tidak melompat, tidak memaksa. Semar mengingatkan bahwa hidup yang dipaksa akan selalu menuntut bayaran di kemudian hari. Bayaran itu bisa berupa kegelisahan, konflik, atau kehilangan makna. Ketika manusia kembali meluruskan niatnya, jalan yang sempit mulai melebar. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena sudut pandang berubah. Usaha dijalani dengan ringan, hasil diterima dengan lapang, dan kegagalan tidak lagi melukai harga diri. Episode ini mengajak manusia untuk berhenti bertanya, seberapa besar rezeki yang akan datang, dan mulai bertanya, seberapa lurus niat yang dibawa. Karena dalam ajaran Semar, rezeki akan selalu menemukan jalannya ketika niat tidak lagi dibebani oleh ambisi yang berlebihan. Dalam ajaran Semar, sabar sering disalahpahami sebagai diam tanpa daya. Padahal sabar adalah laku aktif menjaga diri agar tidak tergelincir saat keinginan mendesak untuk dipenuhi. Banyak manusia merasa rezekinya seret bukan karena kurang usaha, melainkan karena tidak kuat menahan diri ketika waktu belum tiba. Semar melihat bahwa manusia modern ingin hasil yang cepat. Proses dianggap beban, penantian dianggap siksaan. Ketika hasil tidak segera datang, hati mulai gelisah, pikiran mencari jalan pintas, dan sikap berubah menjadi tergesa. Di titik inilah, sabar diuji, bukan oleh kesulitan, melainkan oleh ketidakmauan untuk menunggu dengan bermartabat. Sabar menurut Semar bukanlah menunda usaha. Ia adalah kesanggupan untuk tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat. Tetap jujur meski orang lain curang. Tetap rendah hati meski belum diakui. Tetap bersyukur meski keadaan belum lapang. Inilah bentuk sabar yang menjaga rezeki agar tidak rusak sebelum waktunya. Waktu Tuhan berjalan dengan ukuran yang tidak selalu sejalan dengan keinginan manusia. Ada yang harus dilambatkan agar tidak celaka. Ada yang ditunda agar matang. Ada pula yang ditahan agar hati tidak sombong. Ketika manusia memaksa waktu, seringkali yang datang bukan keberkahan, melainkan penyesalan. Semar mengajarkan bahwa setiap rezeki membawa tanggung jawab. Jika ia datang terlalu cepat, manusia bisa belum siap memikulnya. Karena itu, sabar adalah proses pematangan diri. Ia membentuk keteguhan, ketelitian, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menjaga apa yang kelak diterima. Tanah Jawa mengenal laku menapi memberi jarak antara keinginan dan tindakan. Dalam jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Manusia yang mampu menepi sejenak tidak mudah terpancing oleh iri, tidak mudah tergoda oleh hasil instan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan sementara. Rezeki yang datang setelah kesabaran biasanya menetap lebih lama. Ia tidak mudah habis, tidak cepat menguap, dan tidak menimbulkan kegelisahan. Bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena hati telah siap menerimanya dengan benar. Episode ini mengingatkan bahwa sabar bukan tanda kalah, melainkan tanda kesiapan. Saat manusia mampu menjaga diri di masa sempit, disitulah jalan ke lapangan mulai terbuka, perlahan tanpa suara, namun pasti. Dalam wejangan Semar, ikhlas bukanlah sikap pasrah yang lemah, melainkan kekuatan batin untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan kehendak Tuhan. Banyak manusia merasa hidupnya berat dan rezekinya seret. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya dipenuhi beban masa lalu, penyesalan, dan keinginan yang berlebihan. Ikhlas berarti membersihkan hati dari tuntutan yang tidak perlu. Manusia sering menuntut hasil dari setiap kebaikan yang dilakukan. Ketika harapan itu tidak terwujud, kekecewaan tumbuh, dan hati menjadi sempit. Semar mengajarkan bahwa selama manusia masih terikat pada pengakuan, pujian, dan balasan, selama itu pula jiwanya belum benar-benar merdeka. Rezeki tidak hanya berupa harta, tetapi juga berupa ketenangan, kesehatan, relasi yang baik, dan rasa cukup. Namun semua itu sulit dirasakan jika hati terus menuntut lebih tanpa mau menerima apa yang sudah ada. Ikhlas membantu manusia menyadari bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki, dan tidak semua yang hilang perlu diratapi selamanya. Banyak orang menyimpan luka masa lalu, kegagalan, pengkhianatan, kesempatan yang terlewat, atau kesalahan yang terus disesali. Tanpa disadari, luka-luka itu menjadi penghalang yang membuat langkah terasa berat. Semar menekankan bahwa masa lalu bukan untuk disangkal, melainkan untuk dilepaskan agar jiwa bisa melangkah lebih ringan,
Ikhlas juga berarti menerima takdir tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Ada hal-hal yang tidak dapat diubah, namun sikap terhadapnya selalu bisa diperbaiki. Ketika manusia berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh dapat dialihkan untuk membangun masa depan. Dalam laku hidup, ikhlas melatih manusia untuk memberi tanpa menghitung, membantu tanpa berharap, dan bekerja tanpa menggantungkan harga diri pada hasil semata. Orang yang ikhlas tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki jatah dan jalannya sendiri. Tanah Jawa mengenal konsep legawa kerelaan hati, menerima yang datang dan pergi. Legawa bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan batin. Dengan hati yang legawa, manusia tidak mudah terembang-ambing oleh pujian maupun hinaan, oleh untung maupun rugi. Semar mengingatkan bahwa semakin ringan hati seseorang, semakin lancar pula aliran rezekinya. Bukan karena ia lebih beruntung, melainkan karena ia tidak lagi menghalangi keberkahan dengan keluhan, amarah, dan keserakahan. Ikhlas membersihkan ruang batin agar hal-hal baik dapat masuk tanpa terhalang. Ketika manusia belajar mengikhlaskan apa yang tidak bisa ia kendalikan, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dari ketenangan itulah muncul kejernihan dalam mengambil keputusan, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan rasa cukup yang membuat hidup terasa lebih lapang. Episode ini mengajarkan bahwa ikhlas bukan tentang kehilangan, melainkan tentang membebaskan diri. Saat hati tidak lagi terikat pada luka, penyesalan, dan tuntutan yang berlebihan, jalan rezeki dan keberkahan akan terbuka dengan cara yang seringkali tidak terduga. Dalam wejangan Semar, tawakal sering disalahpahami sebagai sikap pasrah yang menghentikan usaha. Padahal tawakal justru lahir setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia adalah keadaan batin ketika manusia berhenti memaksa hasil dan mulai percaya bahwa setiap jerih payah memiliki waktu dan jalannya sendiri. Banyak manusia terjebak pada kegelisahan karena merasa harus mengendalikan segalanya. Setiap langkah diukur dengan ketakutan akan gagal, setiap keputusan dibayangi kecemasan akan rugi. Dalam kondisi ini, usaha tidak lagi membawa ketenangan, melainkan tekanan. Semar mengingatkan bahwa usaha yang disertai kecemasan berlebihan justru menguras energi batin. Tawakal mengajarkan manusia untuk membedakan antara tanggung jawab dan kendali. Tanggung jawab manusia adalah berusaha dengan jujur, tekun, dan penuh kesadaran. Kendali atas hasil bukan berada di tangan manusia. Ketika batas ini dilanggar, hati menjadi gelisah dan pikiran mudah goyah. Dalam laku tawakal, manusia belajar menerima kemungkinan apapun dengan lapang. Keberhasilan tidak melahirkan kesombongan, kegagalan tidak menimbulkan keputusasaan. Semua dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dari sudut pandang ini, rezeki tidak lagi ditakuti atau dikejar secara membabi buta, melainkan disambut dengan kesiapan batin. Semar melihat bahwa banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati terlalu penuh oleh rasa cemas. Ketika pikiran terus memikirkan hasil, fokus pada proses justru melemah. Tawakal mengembalikan manusia pada saat ini, pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan pada apa yang belum tentu terjadi. Tanah Jawa mengenal lakun rimo ing pandum, bukan sebagai bentuk menyerah, tetapi sebagai kesadaran akan batas diri. Manusia berusaha setinggi mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Mengatur. Dari sinilah ketenangan tumbuh, karena beban hidup tidak lagi dipikul sendirian. Tawakal juga menumbuhkan keberanian. Ketika manusia tidak lagi takut pada hasil, ia lebih berani melangkah, mencoba, dan memperbaiki. Ketakutan akan gagal seringkali lebih melumpuhkan daripada kegagalan itu sendiri. Dengan tawakal, kegagalan dipandang sebagai pengalaman, bukan ancaman. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal membantu manusia menjaga kejujuran dan adab. Ketika hasil tidak dijadikan tujuan utama, jalan pintas kehilangan daya tariknya. Manusia lebih memilih proses yang benar meski terasa lebih lama, karena ia percaya bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar merugikan. Semar mengajarkan bahwa tawakal bukan akhir dari usaha, melainkan penyempurnaannya. Usaha tanpa tawakal melahirkan kegelisahan. Tawakal tanpa usaha melahirkan kemalasan. Keduanya harus berjalan seiring agar hidup tetap seimbang. Episode ini mengingatkan bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Ada saatnya manusia cukup menjalani dengan sungguh-sungguh
dan membiarkan hasil datang apa adanya. Dari sikap inilah, rezeki yang datang membawa ketenangan, bukan beban baru. Dalam wejangan Semar, kejujuran bukan sekadar berkata benar, tetapi keselarasan antara hati, lisan dan perbuatan. Banyak manusia mengeluh tentang rezeki yang sempit, namun jarang berani mengakui bahwa ketidakjujuran kecil yang terus diulang perlahan menggerogoti keberkahan hidupnya. Kejujuran sering terasa berat karena ia menuntut keberanian untuk menerima konsekuensi. Saat berbohong tampak lebih menguntungkan, jujur terasa seperti pilihan yang merugikan. Namun Semar mengingatkan bahwa keuntungan dari kebohongan hanya bersifat sementara, sedangkan kerugiannya menetap dalam jangka panjang. Banyak ketidakjujuran dimulai dari hal-hal kecil, melebihkan cerita, menyembunyikan kekurangan, memanipulasi alasan. Ketika kebiasaan ini dibiarkan, hati mulai terbiasa menyimpang dari kebenaran. Di titik ini, rezeki mungkin tetap datang, tetapi tidak membawa ketenangan. Selalu ada rasa khawatir, takut terbongkar, dan gelisah tanpa sebab yang jelas. Kejujuran membangun kepercayaan, dan kepercayaan membuka banyak pintu rezeki. Dalam kehidupan sosial, peluang sering datang melalui relasi. Ketika kepercayaan rusak, relasi pun menjauh. Semar menekankan bahwa banyak jalan rezeki tertutup bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena reputasi yang perlahan runtuh. Tanah Jawa mengenal nilai teman, lurus, lantemenan kejujuran yang dijaga dalam sikap dan tindakan. Orang yang memegang nilai ini mungkin tidak selalu berada di depan, tetapi ia berjalan dengan langkah yang kokoh. Rezeki yang datang padanya tidak membuat resah, karena ia tidak dibayangi rasa takut kehilangan. Kejujuran juga menuntut kejujuran pada diri sendiri, mengakui kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan tanpa mencari kambing hitam. Dari pengakuan inilah perbaikan dimulai. Manusia yang jujur pada dirinya tidak mudah terjebak pada pencitraan, sehingga hidupnya terasa lebih ringan. Semar melihat bahwa banyak kegagalan hidup bukan karena kurang cerdas, melainkan karena terlalu sibuk mempertahankan kebohongan. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang habis untuk menutup-nutupi. Kejujuran mengembalikan energi itu kepada hal yang lebih bermakna. Rezeki yang lahir dari kejujuran mungkin datang lebih pelan, namun ia bertahan lebih lama. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika cobaan datang, hati tetap tenang karena tidak ada kebohongan yang harus diselamatkan. Episode ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah jalan sunyi. Tidak selalu ramai pujian, tidak selalu cepat menghasilkan. Namun di ujung jalan itu, terdapat kelapangan hidup yang tidak bisa dibeli dengan cara apapun. Saat manusia berani memilih jujur, ia sedang memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan hanya rezekinya. Dalam wejangan Semar, amanah bukan sekadar tanggung jawab yang diterima, melainkan ujian tentang seberapa layak manusia dipercaya. Banyak orang menginginkan rezeki besar, posisi tinggi, dan kepercayaan luas, namun lupa bahwa semua itu datang bersama beban yang tidak ringan. Ketika amanah diabaikan, rezeki perlahan menjauh tanpa perlu hukuman yang terlihat. Amanah hadir dalam berbagai bentuk. Ia bisa berupa pekerjaan, jabatan, waktu, harta, bahkan keluarga. Setiap titipan menuntut kesungguhan dan kesadaran. Semar mengingatkan bahwa amanah yang dikhianati akan berubah menjadi beban batin, menggerogoti ketenangan hidup dari dalam. Banyak manusia menjalani amanah dengan setengah hati. Pekerjaan dilakukan asal selesai, tanggung jawab dialihkan, dan kepercayaan dianggap remeh. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun, lambat laun, kepercayaan orang lain memudar, peluang mengecil, dan rezeki terasa tersendat tanpa sebab yang jelas. Amanah menuntut konsistensi antara janji dan perbuatan. Ketika janji sering diingkari, hati kehilangan arah. Semar melihat bahwa manusia yang tidak menjaga amanah akan kesulitan menjaga dirinya sendiri. Ia mudah tergoda, mudah lelah, dan mudah menyalahkan keadaan. Tanah Jawa mengajarkan laku tanggung lan tumandang berani, menerima tugas dan berani menyelesaikannya. Orang yang memegang amanah mungkin lelah, tetapi lelahnya bernilai. Rezeki yang datang kepadanya bukan sekadar upah, melainkan keberkahan yang membuat hidup lebih tertata. Amanah juga menguji kejujuran batin. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang mengawasi, disitulah nilai sejati muncul. Semar menekankan bahwa Tuhan tidak pernah lalai mencatat, meski manusia lupa memperhatikan. Banyak pintu rezeki terbuka karena amanah kecil yang dijaga dengan baik. Sebaliknya, banyak kesempatan besar tertutup karena kelalaian kecil yang dianggap sepele. Amanah tidak menuntut kesempurnaan,
tetapi menuntut kesungguhan untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial, orang yang dikenal amanah akan selalu dicari, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia bisa diandalkan. Kepercayaan adalah mata uang yang nilainya tidak pernah turun. Ketika seseorang dipercaya, jalan hidupnya cenderung lebih lapang. Semar mengajarkan bahwa amanah adalah jalan pendewasaan. Ia melatih manusia untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dengan amanah, rezeki tidak datang sebagai beban yang menekan, melainkan sebagai titipan yang menguatkan. Episode ini mengingatkan bahwa sebelum meminta rezeki lebih besar, manusia perlu bertanya pada dirinya sendiri. Sudahkah amanah yang kecil dijaga dengan baik? Karena dalam ajaran Semar, rezeki akan bertambah seiring bertambahnya kepercayaan yang mampu dipikul. Dalam wejangan Semar, ikhtiar tidak dinilai dari seberapa keras seseorang bekerja di hadapan manusia, tetapi dari seberapa konsisten ia menjaga niat dan usaha saat tidak ada yang memperhatikan. Banyak manusia bersemangat di awal, namun melemah ketika hasil belum terlihat dan pujian tak kunjung datang. Di titik inilah ikhtiar diuji. Ikhtiar sejati adalah kesanggupan untuk terus berjalan meski jalan terasa sepi, tanpa sorak, tanpa pengakuan, tanpa jaminan keberhasilan. Semar melihat bahwa sebagian besar rezeki besar lahir dari masa-masa sunyi, ketika seseorang memilih bertahan daripada menyerah, memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan. Konsistensi sering terasa lebih berat daripada kerja keras. Kerja keras bisa dilakukan sesaat, tetapi konsistensi menuntut ketekunan jangka panjang. Ia meminta manusia untuk hadir setiap hari, melakukan hal yang sama dengan kualitas yang tetap terjaga. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar menjalani pengulangan. Dalam hidup, seringkali hasil tidak datang sesuai urutan. Ada usaha lama yang baru berbuah setelah waktu panjang. Ada pula langkah kecil yang tiba-tiba membuka jalan besar. Semar mengingatkan bahwa tugas manusia bukan menghitung kapan hasil datang, melainkan memastikan bahwa setiap usaha dilakukan dengan cara yang benar. Tanah Jawa mengenal laku teteklan antep teguh dan mantap. Orang yang memegang laku ini tidak mudah goyah oleh pujian atau cemooh. Ia tidak berhenti hanya karena sepi dan tidak melambung hanya karena ramai. Dari sikap inilah ketahanan batin tumbuh. Ikhtiar yang konsisten membentuk karakter. Karakter inilah yang kelak menentukan apakah seseorang mampu menjaga rezeki ketika ia datang. Banyak orang mampu mendapatkan rezeki, tetapi tidak semua mampu mempertahankannya. Tanpa konsistensi nilai, keberhasilan mudah berubah menjadi beban. Semar menekankan bahwa ikhtiar bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menaklukkan rasa malas, putus asa, dan ingin menyerah. Pertarungan terbesar manusia selalu terjadi di dalam dirinya sendiri. Saat tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran pada diri sendiri diuji. Apakah usaha tetap dijaga? Apakah nilai tetap dipegang? Apakah niat tetap lurus? Konsistensi menjawab semua pertanyaan itu tanpa kata-kata. Rezeki yang lahir dari ikhtiar konsisten biasanya lebih stabil. Ia tidak datang sebagai kejutan sesaat, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang matang. Ketika cobaan datang, orang yang terbiasa konsisten tidak mudah runtuh, karena ia telah terbentuk oleh ketekunan. Episode ini mengajarkan bahwa kesepian bukan tanda kegagalan, melainkan ruang pembentukan. Saat manusia mampu menjaga ikhtiar dan konsistensi dalam diam, disitulah fondasi kehidupan yang kokoh sedang dibangun perlahan, namun pasti. Dalam wejangan Semar, syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan cara memandang hidup. Banyak manusia mengejar rezeki dengan penuh kegelisahan karena merasa selalu kurang. Padahal, rasa kurang seringkali bukan berasal dari keadaan, melainkan dari hati yang tidak pernah berhenti membandingkan. Syukur mengajarkan manusia untuk menyadari apa yang sudah dimiliki, sebelum sibuk menghitung apa yang belum tercapai. Ketika manusia terus menatap ke atas, ia mudah merasa tertinggal. Namun, ketika ia menoleh ke dalam, ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan ukurannya sendiri. Semar melihat bahwa rasa tidak cukup adalah sumber dari banyak penderitaan. Dari rasa inilah muncul iri, dengki, dan kelelahan batin. Rezeki yang datang terasa hambar karena selalu dibandingkan dengan milik orang lain. Syukur memutus rantai perbandingan itu dan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Justru dengan bersyukur, manusia memiliki energi yang lebih jernih untuk melangkah. Hati yang bersyukur tidak mudah putus asa,
karena ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu hasil semata. Ia mampu menikmati proses tanpa kehilangan arah tujuan. Tanah Jawa mengenal laku eling, lan waspada sadar, dan hati-hati. Syukur adalah bagian dari kesadaran itu. Ia mengingatkan manusia agar tidak silau oleh kelebihan orang lain dan tidak lalai terhadap nikmat kecil yang sering terlewat. Semar menekankan bahwa syukur membuka pintu kelapangan batin. Ketika hati lapang, pikiran menjadi jernih, dan keputusan diambil dengan tenang. Dari ketenangan inilah peluang sering muncul tanpa dipaksakan. Banyak rejeki datang bukan karena dicari dengan keras, tetapi karena disambut dengan hati yang siap. Syukur juga menjaga manusia dari keserakahan. Saat merasa cukup, manusia tidak mudah tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Ia tahu batas, tahu kapan harus berhenti, dan tahu kapan harus berbagi. Rezeki yang dijaga dengan rasa cukup cenderung lebih awet dan membawa manfaat. Dalam hidup, tidak semua keinginan perlu dipenuhi untuk merasa bahagia. Semar mengajarkan bahwa kebahagiaan tumbuh ketika manusia mampu menghargai apa yang ada hari ini. Dari sikap inilah muncul ketenangan yang tidak bergantung pada jumlah. Rezeki yang disyukuri akan terasa lebih luas, meski jumlahnya sama. Sebaliknya, rezeki yang tidak disyukuri akan terasa sempit, meski melimpah. Syukur mengubah cara pandang, dan cara pandang mengubah pengalaman hidup. Episode ini mengingatkan bahwa kekayaan sejati tidak selalu tampak. Ia hadir dalam hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tidak terus-menerus merasa kekurangan. Saat manusia belajar bersyukur, ia sedang menyiapkan dirinya untuk menerima rezeki berikutnya dengan lebih bijaksana. Dalam Wejangan Semar, berbagi bukanlah soal seberapa banyak yang diberikan, melainkan seberapa tulus hati melepaskannya. Banyak manusia takut berbagi karena merasa rezekinya belum cukup, padahal rasa takut itu seringkali justru menjadi penghalang kelapangan hidup. Berbagi mengajarkan manusia untuk percaya bahwa rezeki tidak pernah benar-benar habis ketika digunakan untuk kebaikan. Semar melihat bahwa harta, waktu, dan tenaga yang dibagikan dengan niat yang lurus akan kembali dalam bentuk yang tidak selalu sama, tetapi selalu tepat pada waktunya. Banyak orang menunda berbagi sampai merasa mapan. Namun, kemapanan seringkali tidak pernah benar-benar tiba bagi hati yang selalu merasa kurang. Berbagi di tengah keterbatasan justru melatih jiwa untuk tidak diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Tanah Jawa mengenal laku sepi ing pamrih. Rame inggau tidak sibuk menghitung balasan, namun giat dalam perbuatan. Berbagi yang lahir dari laku ini tidak mengharapkan pujian, tidak menuntut balasan, dan tidak menyisakan penyesalan. Ia menjadi aliran yang menghidupkan, bukan beban yang mengikat. Semar menekankan bahwa berbagi bukan hanya tentang materi, memberi perhatian, membantu dengan ilmu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan hadir di saat orang lain membutuhkan adalah bentuk berbagi yang sering diremehkan. Padahal dampaknya besar. Banyak pintu rezeki terbuka melalui hubungan yang terjaga oleh kebaikan kecil semacam ini. Berbagi juga membersihkan hati dari keserakahan. Saat manusia terbiasa memberi, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bertambah dengan memiliki lebih banyak. Justru saat memberi, hati merasakan kepuasan yang tidak bisa dibeli. Dalam kehidupan sosial, orang yang ringan tangan cenderung dikelilingi oleh kepercayaan dan dukungan. Ketika suatu hari ia berada dalam kesulitan, bantuan datang tanpa perlu diminta. Ini bukan transaksi, melainkan hukum keseimbangan yang bekerja dengan sendirinya. Semar mengingatkan bahwa berbagi bukan jalan cepat menuju kekayaan materi, tetapi jalan lurus menuju kelapangan batin. Dari kelapangan inilah kebijaksanaan tumbuh. Manusia menjadi lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih mampu menjaga rezeki yang dipercayakan kepadanya. Berbagi juga melatih manusia untuk tidak melekat berlebihan pada apa yang dimiliki. Ketika keterikatan dilepaskan, ketakutan ikut mengendur. Rezeki yang datang tidak lagi ditakuti hilang, karena hati sudah belajar bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Episode ini mengajarkan bahwa memberi bukan tentang mengurangi, melainkan tentang memperluas. Saat manusia berani berbagi dengan ikhlas, ia sedang memperluas ruang hidupnya sendiri. Dari ruang yang lapang itulah rezeki dan ketenangan menemukan tempat untuk berdiam. Dalam Wejangan Semar, kesabaran bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu keadaan berubah. Kesabaran adalah kemampuan menahan diri agar tidak rusak oleh keadaan. Banyak manusia mengira sabar berarti diam,
Padahal sabar adalah kekuatan batin yang bekerja terus-menerus di dalam diri. Kesabaran sering diuji saat usaha belum menunjukkan hasil. Ketika doa terasa menggantung dan ikhtiar seakan tidak bergerak, disitulah banyak hati mulai goyah. Semar melihat bahwa kegelisahan pada masa menunggu seringkali lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri. Sabar menuntut kemampuan menerima proses tanpa kehilangan arah. Ia menjaga manusia agar tidak mengambil jalan pintas yang merusak nilai. Dalam masa sulit, godaan untuk melanggar prinsip sering muncul dengan alasan bertahan hidup. Kesabaran melindungi manusia dari keputusan yang disesali di kemudian hari. Tanah Jawa mengenal laku alon-alon waton, kelakon pelan-pelan, asal terlaksana. Ini bukan ajaran kemalasan, melainkan peringatan agar manusia tidak terburu-buru menginginkan hasil. Banyak kerusakan hidup terjadi karena keinginan yang melampaui kesiapan. Semar mengajarkan bahwa kesabaran memperluas pandangan. Saat emosi mereda, pikiran menjadi lebih jernih. Dari kejernihan ini, solusi sering muncul tanpa dipaksakan. Sabar bukan menunda tindakan, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dengan benar. Kesabaran juga menjaga hubungan dengan sesama. Orang yang sabar tidak mudah meluapkan amarah, tidak tergesa-gesa menghakimi, dan tidak cepat memutuskan ikatan. Rezeki seringkali datang melalui hubungan yang terjaga oleh sikap semacam ini. Dalam hidup, tidak semua pintu dibuka pada saat yang sama. Ada pintu yang harus ditunggu, ada pula yang harus dilewati dengan perlahan. Kesabaran membantu manusia mengenali perbedaan itu. Tanpa sabar, semua pintu ingin didobrak sekaligus, dan akibatnya justru terluka. Semar menekankan bahwa kesabaran tidak pernah menghilangkan harapan. Ia justru menjaga harapan agar tidak berubah menjadi nafsu. Harapan yang dijaga dengan sabar akan tetap hidup tanpa membakar jiwa. Rezeki yang datang setelah masa panjang kesabaran biasanya lebih matang. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan, karena telah melewati proses penantian yang membentuk karakter. Orang yang terbiasa sabar cenderung lebih siap menerima ujian berikutnya. Episode ini mengingatkan bahwa kesabaran adalah kekuatan yang tidak berisik. Ia bekerja diam-diam, membangun ketahanan, dan menjaga manusia tetap utuh di tengah tekanan. Saat manusia mampu bersabar tanpa mematikan harapan, ia sedang menyiapkan dirinya untuk fase kehidupan yang lebih lapang. Dalam wejangan Semar, keikhlasan adalah puncak dari perjalanan batin manusia. Ia bukan sekadar menerima keadaan, tetapi kemampuan melepaskan keterikatan tanpa kehilangan makna hidup. Banyak manusia mampu berusaha dan bersabar, namun sedikit yang benar-benar mampu ikhlas ketika hasil tidak sesuai harapan. Keikhlasan sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal, ikhlas justru menuntut kekuatan besar. Ia meminta manusia untuk tetap berbuat baik meski tidak mendapatkan balasan, tetap lurus meski tidak dipuji, dan tetap melangkah meski jalannya berubah. Semar melihat bahwa penderitaan batin sering muncul bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena penolakan terhadap kenyataan. Ketika manusia menolak menerima apa yang terjadi, hatinya terikat oleh rasa kecewa. Keikhlasan memutus ikatan itu dan mengembalikan ketenangan. Tanah Jawa mengenal lakun rimo ing pandum, menerima bagian dengan kesadaran, bukan dengan pasrah tanpa usaha. Keikhlasan lahir setelah ikhtiar dilakukan sebaik mungkin. Ia bukan alasan untuk berhenti berjuang, tetapi sikap setelah perjuangan ditempuh. Keikhlasan membebaskan manusia dari dendam dan penyesalan. Saat sesuatu dilepaskan dengan tulus, beban pikiran ikut terangkat. Pikiran menjadi ringan, dan langkah terasa lebih mantap. Banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, melainkan karena hati terlalu penuh oleh beban lama. Semar mengajarkan bahwa keikhlasan membuka ruang baru dalam jiwa. Ruang ini memungkinkan manusia melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kekecewaan. Ketika hati lapang, rezeki lebih mudah menemukan jalannya. Ikhlas juga melatih manusia untuk tidak menggantungkan nilai diri pada hasil. Harga diri tidak lagi ditentukan oleh keberhasilan semata, melainkan oleh niat dan proses yang dijalani. Dengan cara ini, manusia tidak mudah runtuh ketika gagal, dan tidak mudah sombong ketika berhasil. Dalam kehidupan sosial, orang yang ikhlas cenderung lebih tenang menghadapi perbedaan dan ketidakadilan. Ia tidak menghabiskan energi untuk membalas, tetapi memilih fokus pada perbaikan diri. Sikap ini membuat hidupnya lebih terarah dan stabil. Keikhlasan tidak menghapus luka secara instan, tetapi mengubah cara manusia memandang luka itu. Luka tidak lagi menjadi sumber kepahitan, melainkan pelajaran yang memperdalam kebijaksanaan.
Dari sinilah kedewasaan batin tumbuh. Episode ini mengingatkan bahwa keikhlasan bukan akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju kebebasan batin. Saat manusia mampu melepaskan tanpa kehilangan nilai, ia sedang menyiapkan dirinya untuk menerima kehidupan dengan cara yang lebih utuh dan bermakna. Dalam penutup wejangan Semar, semua laku hidup akhirnya bermuara pada satu titik, kembali mengenali diri sendiri. Setelah manusia belajar ikhtiar, konsistensi, syukur, berbagi, sabar, dan ikhlas, Semar menegaskan bahwa seluruh ajaran itu bukan untuk menjadikan manusia hebat di mata dunia, melainkan agar ia tidak tersesat dari jati dirinya. Banyak manusia terseret jauh oleh ambisi, perbandingan, dan ketakutan. Mereka lupa dari mana berasal, lupa tujuan hidupnya, dan lupa bahwa rezeki sejatinya hanyalah titipan. Ketika asal dilupakan, arah pun kabur. Hidup menjadi lelah meski penuh, dan kosong meski tampak berhasil. Semar mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Kesehatan, ketenangan batin, hubungan yang hangat, dan hati yang tidak gelisah adalah bagian dari rezeki yang sering diabaikan. Saat manusia hanya mengukur hidup dari angka dan pencapaian, ia kehilangan kemampuan merasakan cukup. Kembali ke diri sendiri berarti berani jujur pada hati, mengakui batas, memahami kebutuhan, dan menyadari kemampuan. Dari kesadaran inilah, manusia dapat berjalan tanpa iri dan tanpa rendah diri. Ia melangkah sesuai porsinya, tidak memaksakan diri menjadi orang lain. Tanah Jawa mengajarkan manunggaling rasa keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, hidup tidak lagi terasa berat. Keputusan diambil dengan tenang, usaha dijalani dengan niat lurus, dan hasil diterima dengan lapang. Semar melihat bahwa banyak rezeki seret bukan karena kurang usaha, melainkan karena hati terlalu jauh dari asalnya. Manusia lupa bahwa ia hanyalah bagian kecil dari semesta, bukan pusat segalanya. Saat kesadaran ini kembali, kesombongan luruh, dan jalan hidup terasa lebih ringan. Kembali ke asal juga berarti mengingat Tuhan sebagai sumber segala kecukupan, bukan untuk pasrah tanpa usaha, tetapi untuk menata niat agar tidak menyimpang. Rezeki yang dicari dengan niat lurus akan membawa ketenangan, meski jumlahnya sederhana. Dalam perjalanan hidup, tidak semua masalah perlu dilawan. Sebagian cukup diterima, sebagian dilepaskan, dan sebagian dijalani dengan sabar. Kebijaksanaan lahir ketika manusia tahu mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus diikhlaskan. Penutup wejangan Semar bukan tentang janji kekayaan, melainkan tentang kemerdekaan batin. Saat manusia mampu kembali ke dirinya sendiri, ia tidak lagi diperbudak oleh rasa kurang. Ia bekerja tanpa cemas berlebihan, berharap tanpa menuntut, dan hidup tanpa kehilangan makna. Di titik inilah, rezeki menemukan jalannya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena disambut oleh hati yang siap. Bukan karena dikejar, tetapi karena manusia telah kembali pada asalnya rendah hati, sadar diri, dan selaras dengan kehidupan.